Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel Muhammad Sirot, Kantong Eksis. Salam dahsyat teman-teman entrepreneur yang saya cintai. Alhamdulillah kali ini saya sudah lebih ringan. Saya isolasi COVID-19 ini sudah masuk ke hari 17. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa segera pulih dan insya Allah besok pagi saya akan melakukan tes swab yang kedua. Mohon doanya agar saya bisa dinyatakan negatif sehingga bisa segera pulang. Teman-teman entrepreneur, hal yang paling berat yang dihadapi oleh mereka yang terpapar COVID-19 ketika berada di ruangan seperti ini sendirian, ya, adalah ketika menghadapi masa-masa sulit dengan sendirian tanpa siapa-siapa. Saya mengalami 3 hari 3 malam berturut-turut dalam kondisi kritis tanpa ada orang-orang yang saya cintai berada di samping saya, tanpa ada istri, tanpa ada anak-anak, tanpa ada saudara kami yang mengunjungi ke rumah sakit. Itu posisi yang paling berat. Ketika kita punya masalah, lalu kita sendiri menyelesaikannya, tanpa kita bisa berkata-kata dengan siapa, tanpa kita bisa mengeluh, tanpa kita bisa sharing, itu adalah hal yang paling berat di dalam menghadapi setiap persoalan. Demikian juga di dalam bisnis. Ketika kita menghadapi situasi berat, atau bahkan ketika kita memulai berbisnis, tapi tanpa kita memiliki siapa-siapa yang bisa kita ajak berdiskusi, yang kita ajak saling memecahkan masalah yang kita hadapi. Ketika Anda punya masalah bisnis, maka yang Anda butuhkan adalah orang-orang yang Anda ajak bicara, orang-orang yang setia dengan Anda, lalu kemudian ikut memecahkan masalah Anda, minimal meringankan beban pikiran Anda dengan memberikan solusi-solusi, masukan-masukan. Ya. Nah, karena itu modal utama bisnis itu bukan modal uang. Saya ulangi lagi. Modal utama bisnis itu bukan uang. Banyak orang yang keliru di dalam memahami bagaimana berbisnis. Uang itu akan datang dengan sendirinya ketika Anda mampu meletakkan diri Anda seprofesional mungkin, ya, seamanah mungkin, maka dengan sendirinya uang itu akan datang. Tetapi modal utama kita yang harus dimiliki adalah jaringan teman-teman Anda di dalam berbisnis. Coba bayangkan kalau kita punya usaha, bahkan kita punya keinginan untuk meningkatkan skala bisnis kita, tapi teman-teman kita itu satu kampung saja, area coveragenya satu kampung. Kita tidak akan mungkin bisa membesarkan bisnis kita. Kalau kita ingin membesarkan bisnis kita ini, maka area coverage pertemanan kita di dalam bisnis harus kita perluas. Kita perbanyak teman-teman kita yang berbisnis atau bahkan sama bisnisnya dengan kita. Kenapa? Karena ketika kita berteman dengan mereka-mereka yang sudah berbisnis, minimal mindset Anda itu akan mengikuti mereka. Mental Anda belajar kepada mereka bagaimana dia memiliki mindset, bagaimana mereka punya mental yang tangguh, bagaimana cara mereka menghadapi masalah, bagaimana cara mereka berjualan, bagaimana cara mereka mengelola usaha. Anda dengan sendirinya akan melihat
Walaupun kadang Anda nggak perlu bertanya. Minimal Anda melihat aura semangat dia ketika semangat mereka ketika menghadapi problem dalam bisnis. Dengan sendirinya Anda akan belajar. Oh, begini ya hebatnya orang ini. Anda akan belajar satu persatu setiap orang, setiap teman Anda. Oh, ini modelnya si A ini menghadapi masalah bisnis. Oh, si B ini begini caranya mengembangkan bisnisnya. Oh, si C ini begini caranya untuk menyelesaikan keuangannya. Jadi, Anda akan diperkaya oleh hasanah bisnis, oleh ilmu terapan yang mereka sudah lakukan. Mereka punya, masing-masing orang sudah punya rute sukses, dan Anda tinggal mengikuti rute sukses itu. Karena itu teman-teman entrepreneur, kalau Anda ingin cepat bisnis Anda melejit, perbanyak jumlah pertemanan dan perkawanan Anda. Anda harus memiliki koneksi yang kuat dengan para pebisnis. Semakin Anda ingin meningkatkan kapasitas bisnis Anda, maka perluas koneksi pertemanan Anda. Itu rahasia yang pertama. Jadi perluas koneksi. Teman-teman entrepreneur, jadi kekuatan koneksi ini menjadi modal semua pengusaha-pengusaha besar. Lihat saja pertemanan pengusaha-pengusaha besar, skalanya sudah sangat besar. Itu pasti sangat-sangat luas. Mereka berteman dengan orang-orang kaya. Mereka pasti berteman dengan orang-orang sukses. Apalagi dalam situasi krisis. Saya tahun 2003 dulu, ya, ketika memulai bisnis saya yang pertama, yaitu Baby Shop. Kira-kira modal saya berapa? Saya waktu itu hanya mengeluarkan modal 35 juta, padahal yang dibutuhkan itu minimal 350 juta. Kenapa saya bisa? Karena saya punya koneksi. Uang 35 juta itu saya pakai untuk sewa tempat sekaligus sedikit renovasi. Sisanya produk-produk barang-barang yang saya taruh di toko saya, toko yang pertama, itu adalah produk hasil koneksi saya dengan teman saya. Saya diarahkan ke supplier teman saya ini, kemudian diajak datang bersama, lalu kemudian saya mengambil barang dengan referensi dia, ya. Kemudian barang dititipkan ke tempat saya membayar antara ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, ada yang bahkan 2 bulan. Bayangkan, isinya 350 juta, tidak saya bayar 1 rupiah pun. Kenapa? Karena saya ada koneksi. Andai kan saya datang ke para supplier, ke perusahaan-perusahaan, tanpa ada koneksi teman saya, tanpa digaransi teman saya tidak akan bisa. Orang tidak akan percaya sama saya karena orang tidak kenal saya. Alhamdulillah sekarang bisnis Baby Shop saya sudah berkembang di banyak kota di Jawa Timur ini. Dan Anda tahu berapa omsetnya, berapa asetnya? Ya lumayan lah, luar biasa lumayan. Itu berbekal hanya 35 juta. Teman-teman entrepreneur, saya tidak ingin menyombongkan diri, tidak. Ya, apalagi pamer, tidak. Tetapi saya ingin menyemangati teman-teman bahwa modal uang itu nomor sekian. Bahkan saya tempatkan nomor 20. Kalau Anda ingin mendapatkan modal uang yang cukup, maka lakukan yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah koneksi. Anda sudah punya koneksi. Nah, biasanya koneksi Anda, teman-teman Anda akan memberikan garansi kepada Anda. Nah, ketika Anda mendapatkan garansi, sehingga kemudian mendapatkan titipan barang, ada produk yang dititipkan di usaha Anda, maka lakukan yang kedua adalah komitmen. Ada koneksi,
ada komitmen. Anda harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen apa? Yang pertama adalah komitmen untuk mengelola produk itu, menjual dengan sebaik mungkin, dengan selaris mungkin, mengelolanya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, komitmen untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo. Kalau Anda bisa melakukan ini, teman-teman entrepreneur, yakin Anda akan maju, yakin Anda akan dipercaya oleh orang lain. Waktu jatuh tempo itu, Anda harus menyiapkan diri. Bagaimana ketika waktunya pembayaran sudah jatuh, temponya sudah jatuh, Anda harus membayar. Nah, jika Anda tidak mampu membayar, maka Anda harus membuat komitmen ulang. Datangi supplier, telepon supplier, lalu katakan kepada mereka, "Pak, Bu, minta maaf, pekan depan kayaknya saya tidak bisa membayar. Saya mohon waktu rescheduling, dari schedule, mungkin 2 minggu lagi atau 10 hari lagi." Bagi pengusaha nggak ada masalah, karena gagal bayar itu biasa. Tetapi orang akan melihat komitmen Anda, kesungguhan Anda di dalam membayar. Yang terjadi kan banyak ketika ada orang yang tidak bisa membayar, lalu tiba-tiba HP-nya dimatikan, ditelepon di reject, di SMS, di WA tidak dibalas, ditanyakan kapan dibayar, diam. Itu adalah penyakit yang akan menjatuhkan bisnis Anda, yang akan menghancurkan bisnis Anda. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ketika Anda tidak menjawab, ketika Anda tidak menjawab, ketika Anda menghindar, berarti Anda menghindari masalah dan menjauhkan tanggung jawab Anda dari mestinya tanggung jawab yang harus Anda tunjukkan. Jadi salah satu mental entrepreneur itu adalah bertanggung jawab terhadap risiko apapun yang ada di depan kita. Kalau kita punya masalah, ya hadapi masalah. Jangan menghindar, jangan lari dari masalah, jangan menghindari masalah. Tapi Anda harus mendekat pada masalah untuk menyelesaikan. Bicara baik-baik dengan para supplier, bicara baik-baik dengan mitra kerja kita, mitra bisnis kita. Ketika kita punya masalah, yakin mereka akan ikut membantu kita. Jadi teman-teman entrepreneur, dua hal ini menjadi sangat penting. Koneksi. Anda harus memperbanyak jumlah orang-orang yang ada di sekitar Anda dalam rangka membesarkan bisnis Anda. Yang kedua, Anda harus komitmen. Komitmen untuk melakukan pembayaran ketika Anda dipercaya oleh orang lain. Ketika Anda dipercaya oleh koneksi Anda, ketika Anda dipercaya oleh supplier Anda. Karena banyak orang gagal, karena yang kedua, banyak orang punya koneksi, temannya sangat banyak, tapi karena persoalan pembayaran yang tidak baik, attitude-nya nggak baik, mentalitasnya tidak bagus, satu persatu teman-teman Anda akan meninggalkan Anda. Ingat, dalam sebuah komunitas itu yang terjadi adalah komunikasi getok tular. Kalau kita dianggap cacat, maka cacat kita ini akan menyebar secara cepat di koneksi kita, di teman-teman kita, dan itu sangat-sangat merugikan masa depan bisnis kita. Jadi jangan pernah menutup bisnis kita dengan cara kita memiliki attitude yang tidak baik, khususnya di dalam hal pembayaran. Oke teman-teman, dua hal ini saya pikir cukup untuk Anda yang ingin memulai bisnis, atau bahkan untuk Anda yang ingin menaikkan level bisnis Anda supaya bisnis Anda menjadi jauh lebih besar, pendapatan Anda lebih besar, dan yakinlah, saya selalu mengingatkan, tujuan Anda di dalam berbisnis bukan untuk kemewahan diri sendiri,
Tetapi yang lebih penting adalah Anda membangun kemewahan orang lain. Anda membangun kemewahan saudara-saudara, orang tua, bahagiakan mereka. Dan ingat, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa masuk surga dengan cara memperbanyak amal, ya, memperbanyak amal, membantu orang lain. Itu adalah kebahagiaan kita yang hakiki. Teman-teman entrepreneur, salam dahsyat, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.